Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Ya, jadi kita bertemu lagi ya setelah kemarin kita mengadakan penilaian harian tentang senyawa turunan alkana. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang benzena dan turunannya di sini ya. Jadi sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, siapa aja? Ariel, siapa? Nafra. Daren, apa keterangannya? Sakit. Daren. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Andi, silahkan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Jadi ini ya seperti yang Ibu katakan tadi, setelah materi senyawa turunan alkana, nah sekarang materi selanjutnya adalah benzena dan turunannya di sini ya. Nah, kita lihat untuk pertama ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama di sini adalah melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis rumus struktur, tata nama, sifat dan kegunaan benzena dan turunannya dengan benar. Manfaatnya apa kalian bisa belajar benzena dan turunannya? Yang pertama, mungkin secara pengetahuan, jadi kalian sudah bisa nanti ya menganalisis struktur benzena, kemudian tata namanya, sifat dan kegunaan benzena dan turunannya. Sebelum memulai untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan kelompok. Kalian ini kan duduk belum berdasarkan kelompoknya ya. Nah, sekarang nanti ini ya. Jadi Ibu sudah membagikan kelompok. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, 4 sampai 7 siapa. Nah, jadi duduk bersama kelompoknya. Ya, ini ya kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, kelompok 7 terakhir ya. Nah, setelah kalian duduk bersama kelompoknya, sekarang kalian perhatikan video pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan benzena? Seperti apa struktur benzena? Mengenal benzena. Ya, jadi kita sudah melihat tadi video tentang benzena ya, yaitu tentang struktur benzena. Nah, ada yang tahu apa yang dibahas di video tadi? Kira-kira menurut saya yang dibahas dari video tadi itu tentang apa itu benzena, terus struktur kimia benzena juga, dan ikatan-ikatannya tadi yang kovalen, tunggal, sama rangkap. Nah, kemudian sekarang berdasarkan video tersebut, apakah kalian bisa kira-kira membuat slide presentasi tentang benzena dan turunannya? Bisa atau tidak? Nah, itulah yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Jadi proyeknya nanti adalah membuat PowerPoint yang menarik. Lihat LKPD-nya ya, itu LKPD benzena dan turunannya. Bagian tugas presentasi, jadi setiap kelompok nanti ya, setiap kelompok itu akan membuat secara utuh ke-7 sub di sana ya, dari tidak masuk. Nanti kan ini kalian tuliskan kan, tadi ada beberapa orang yang tidak masuk, termasuk kelompok kalian juga ada yang tidak masuk. Nah, sekarang kan dari ini tahap mendesain proyek itu kan nanti ada pembagian tugasnya. Tinggal nanti dikasih tahu aja temennya, tugasnya bab ini ringkas. Kalau sudah selesai, silahkan kirim ke siapa yang membuat PowerPoint. Jadi nanti pas pada saat pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan sudah sehat ya. Pembagian tugas ya, sudah dilakukan pembagian tugasnya? Pembagian tugasnya itu jadi gini. Oh, ini sudah ya, pembagian tugas. Nih,
Coba dibaca. Pembagian tugasnya tuh ntar Wira tuh merangkum sifat kimia dari benzena. Nah, terus kalau sifat fisikanya ntar dirangkum sama Indras. Terus buat Jawa yang tidak masuk itu dia merangkum reaksi substitusi dari sifat kimianya benzena itu. Nah, untuk desain sama membuat PowerPoint-nya ntar saya sama Gilang yang buat. Oh iya, sama Gilang ya. Terus kemudian yang tahap menyusun jadwal ya, mulai langkah-langkahnya dari yang pertama ini kan, merangkum. dari pembagian apa namanya kerja, tugas timnya. Kemudian baru itu kan mulai merangkum. Kemudian yang ketiga membuat PowerPoint-nya. Yang kelima nanti mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan, tujuh-tujuhnya udah lengkap atau tidak. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan minggu lalu hari Kamis ya, kita sudah belajar tentang benzena dan turunannya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas proyek di sana, membuat slide presentasi di sana ya. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah. Lihat. Ya, PowerPoint-nya ya, coba ditayang. Yang keenam, kegunaan benzena dan turunannya. Terakhir ada dampak negatif penggunaan benzena dan turunannya. oh iya, sudah ya, sudah semua. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya, jadi dari kelompok 1 silahkan mempresentasikan sesuai dengan tugas yang didapatkan ya. Mulai dari kelompok 1, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan untuk bab yang akan kita pelajari kemarin, yaitu benzena dan turunannya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Nama saya Farel Putra Wiana sebagai moderator. Nama saya Gilang Tarumanegara. Saya Magisa Trindaswari. Saya Perwira Safarson Angsar. Untuk materi yang akan kita bahas ada 7 materi, tapi pada kali ini kelompok saya akan memfokuskan untuk materi sifat-sifat benzena. Pembahasannya akan kami bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama sifat fisika benzena, yang kedua sifat kimia benzena, yang ketiga reaksi adisi sifat. Senyawa turunan benzena yang pertama ada toluena. Toluena adalah senyawa turunan benzena yang disubstitusi oleh gugus metil CH3. Toluena juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama bersifat cair, yang kedua tidak larut dalam air, yang ketiga dapat disubstitusi, lalu yang keempat dapat dioksidasi dan menghasilkan asam benzoat. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan aspirin. Aspirin adalah salah satu senyawa turunan dari benzena. Aspirin atau asam asetil salisilat atau asetosal adalah senyawa turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai obat analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri minor, antipiretik atau penurun demam, dan antiinflamasi atau peradangan.
Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dengan dosis rendah dalam jangka waktu yang panjang untuk mencegah serangan jantung. Popularitas penggunaan aspirin sebagai obat dimulai pada tahun 1918 ketika pandemik flu di berbagai wilayah dunia. Lalu apakah teman-teman tahu tokoh ini siapa? Nah, tokoh ini adalah ahli kimia Jerman bernama Felix Hoffmann yang tercatat sebagai orang pertama yang menyintesis aspirin pada tahun 1897. Aspirin dapat disintesis dari asam salisilat dan asam asetat anhidrat dengan dibantu asam sulfat pekat sebagai katalis. Sintesis aspirin merupakan proses esterifikasi, yaitu antara karbosilat dengan suatu alkohol membentuk suatu ester. Nah, adapun reaksinya itu sebagai berikut. Di sini ada asam salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrida dengan katalis H2SO4 menghasilkan aspirin dan asam asetat. Dengan berakhirnya penyampaian materi pada pagi hari ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan. Ya, silakan kelompok 4. Apa nama turunan benzema yang baik digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman, serta berikan alasannya. Baik, kami akan menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya itu asam benzoat. Asam benzoat ini merupakan senyawa turunan benzena yang paling baik digunakan untuk pengawet makanan atau minuman. Dan hingga saat ini FDA itu masih memperbolehkan atau mengizinkan asam benzoat ini sebagai pengawet makanan dan minuman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Jadinya semua kelompok sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing. Kemudian setiap kelompok sudah memberi pertanyaan dan kelompok yang bertugas sudah berhasil menjawab pertanyaan kelompok yang bertanya dengan memuaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simpulan terhadap pembelajaran kali ini. Nah, simpulannya, jadi apa yang akan kita simpulkan pada pelajaran benzena dan turunannya ini? Jadi untuk kesimpulan dari tata nama senyawa benzena ini, ya ini digolongkan menjadi 3 berdasarkan dari jumlah substituennya. Yang pertama ini ada 1 substituen atau monosubstituen, atau ada yang 2 substituen atau bisubstituen, dan 3 atau lebih, dan 2 atau lebih polisubstituen yang disebut dengan polisubstituen. Yang terakhir, dampak negatif dari penggunaan benzena. Siapa? Kesimpulan yang bisa kita ambil tuh setelah kita mempelajari dampak-dampak negatifnya, ternyata banyak sekali produk-produk di sekitar kita itu yang menggunakan benzena dan turunannya. Tapi ternyata tidak hanya dampak positif, ternyata ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari yang berlebihan gitu, ya, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan kita. Sudah selesai ya rangkaian presentasi, kemudian kalian sudah memberikan simpulan ya. Langkah selanjutnya kita melakukan evaluasi di sini. Jadi menggunakan quizzes. Sebentar Ibu kirimkan linknya ya. Sama Gendi kelompok berapa? 1, kemudian Napro kelompok berapa? 2, kemudian ketiga Leros kelompok 1. Berarti kelompok 1 di sini yang memimpin ya untuk pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya nanti kita akan melakukan refleksinya, Ibu kirimkan Google Form melalui link WA grup kalian. Jadi tidak harus selesai diisi hari ini, tapi untuk pertemuan selanjutnya sudah selesai semua. Jadi formnya sudah terisi semua ya. Nah, kemudian
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang polimer di sini. Ibu akhiri pertemuan kali ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.